Shalom adik-adik Kids Impact yang luar biasa. Senang sekali ketemu dengan adik-adik yang hebat, adik-adik yang rajin beribadah. Dan kakak percaya setiap adik-adik di tempat ini sejak kecil sudah kuat. Oke, hari ini bersama dengan Kak Ane di minggu yang kedua bulan Juni kita mau belajar firman Tuhan tentang mujizat selalu ada. Adik-adik masih ingat firman minggu lalu? Minggu lalu firmannya tentang Yesus dahsyat. Oke, jangan lupa catatannya selalu dibuka. Kita selalu baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Oke, yuk kita mau belajar tentang mujizat. Ada yang adik-adik tahu apa itu mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu yang ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang harus dilakukan dengan kuasa dan hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Jadi mujizat itu adalah sesuatu yang ajaib yang dilakukan Tuhan untuk kita semua. Adik-adik penasaran dengan mujizat apa yang mau kita pelajari hari ini? Yuk kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulisnya. Kita mau dengarkan dan lihat video firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 23. Kemudian Markus 6 ayat 45 sampai 52. Oke adik-adik, sebelum kita lihat dan dengarkan firman Tuhan, kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami Tuhan, berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan berikan kami kekuatan agar kami bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 14 ayat 22 dan 23. Di sore hari, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam. Lalu perahu murid-muridnya pun berlayar sampai ke tengah danau. Tiba-tiba perahu para murid terombang-ambing gelombang air karena angin. Kemudian mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Para murid pun takut. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Karena Petrus merasakan tiupan angin, maka Petrus mulai takut. Tiba-tiba Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Tuhan Yesus memegang Petrus dan berkata, "Hai, orang kurang percaya, kenapa bimbang?"
Mereka lalu naik ke perahu, dan para murid berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Akhirnya angin pun reda, dan mereka sampai ke pantai. Nah, adik-adik, kita sudah melihat tadi video tadi tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus dan Petrus. Tadi kisah yang kita lihat tadi, Tuhan Yesus ketika dia mau pergi untuk berdoa di atas bukit, dia suruh untuk murid-muridnya pergi dengan kapal untuk menyeberangi danau. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Di tengah danau ada badai, ada angin yang bertiup dengan kencang, sehingga murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Nah, sedangkan Tuhan Yesus melihat kalau murid-muridnya sedang kesulitan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya dengan berjalan di atas air untuk menuju ke kapal yang dinaiki oleh murid-muridnya. Ketika sampai di dekat perahu itu, murid-muridnya malah ketakutan adik-adik. Dikirain ada hantu, ternyata itu Tuhan Yesus. Kemudian apa yang dilakukan Petrus? Petrus bilang, "Tuhan, apa itu benar Engkau?" katanya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, "Ini aku, jangan takut," gitu kan. Kata Petrus, "Kalau boleh aku ke sana, boleh berjalan." Tuhan Yesus bilang datang. Akhirnya Petrus jalan tuh adik-adik. Dia langsung jalan ke arah Tuhan Yesus. Tapi ketika di tengah dia ditiup oleh angin kencang. Terus dia lihat dia ada di atas lautan, ya kan, di atas badai, dia takut, akhirnya tenggelam. Tapi Tuhan Yesus pegang tangan Petrus dan menolong dia. Nah, adik-adik, itu adalah pengalaman yang dialami Petrus itu luar biasa adik-adik. Dia bisa berjalan di atas air. Di sini ada nggak adik-adik yang bisa berjalan di atas air? Nah, percaya nggak adik-adik juga bisa berjalan di atas air? Kita mau belajar ya firman Tuhan tentang mujizat hari ini. Kita belajar tentang mujizat yang dialami Petrus. Gimana sih kok Petrus sampai bisa mengalami mujizat berjalan di atas air? Diawali dengan ketika murid-muridnya ketakutan. Petrus dan teman-temannya ketakutan di tengah badai. Dia lihat anginnya kenceng, dia ngelihat ada badai, dia lihat kesulitan di depan, terus gelap ya kan, di tengah laut, tengah malam gelap, mereka ketakutan. Apalagi mereka melihat ada Tuhan Yesus datang, dikirain hantu. Mereka tambah ketakutan. Tapi dari ketakutan itu ada mujizat yang mereka alami. Nah, begitu juga dengan kehidupan adik-adik. Pernah nggak adik-adik mengalami ketakutan seperti yang dialami Petrus dan teman-temannya? Mungkin ada yang mengalami takut dalam kegelapan, sama seperti Petrus dan teman-temannya tadi. Lagi keadaannya gelap, mereka ketakutan. Kemudian mungkin ada yang takut ketika di sekolah disuruh nyanyi di depan kelas. Ya, mungkin ada juga yang mengalami ketakutan ketika ditinggal di rumah sendirian. Nah, ada nggak adik-adik yang pernah mengalami ketakutan sama seperti Petrus dan teman-temannya? Nah, hari ini berita luar biasanya, berita hebat yang adik-adik terima. Tuhan Yesus mau dan mampu melakukan mujizatnya untuk adik-adik. Tuhan Yesus mau menolong adik-adik. Tuhan Yesus mau memberikan mujizatnya untuk kita semua. Nah, jadi kita percaya ketika kita ketakutan, ketika kita kesulitan, kita harus ingat bahwa ada Tuhan Yesus. Tuhan lebih berkuasa dari segala persoalan kita, lebih berkuasa dari segala ketakutan kita, dan Tuhan Yesus akan menolong kita. Jadi kalau kita takut, yang harus kita lakukan adalah berdoa dan menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Oke adik-adik? Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengalami mujizat seperti yang Petrus
alami. Kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus benar-benar ngandalin Tuhan. Gimana sih supaya kita terus percaya sama Tuhan, adik-adik? Gimana supaya kita nggak khawatir atau kecewa kalau Tuhan nggak akan menolong? Gimana caranya? Selain dengan berdoa sungguh-sungguh, kita percaya dengan sungguh-sungguh. Berikutnya adalah kita harus memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan rema firman Tuhan. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Tuhan Yesus berkuasa atas masalah kita dan Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Kalau kita takut nih, kita lebih takut dengan misalnya lebih takut dengan gelap, lebih takut dengan bu guru. Akhirnya apa? Kita nggak bisa melihat dan kita nggak bisa ingat nih ada Tuhan Yesus di mana? Di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus selalu siap untuk menolong adik-adik, bahkan siap untuk melakukan mujizatnya. Salah satu contoh mujizat yang bisa Tuhan Yesus lakukan, yang adik-adik pernah dengar, yang pernah adik-adik saksikan, mujizat kesembuhan. Adik-adik ingat nggak? Kemarin di KKR 10 hari kita sudah mengikuti, kita belajar bahwa di sana ketika Tuhan Yesus hadir, ketika kita berserah sama Tuhan, selalu ada mujizat. Kita lihat ada orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jadi mujizat Tuhan bukan zaman dulu, tapi sekarang pun juga Tuhan masih melakukan mujizatnya. Oke adik-adik, terus semangat ya. Kita terus percaya dan kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya adik-adik, jadi untuk mengalami mujizat seperti yang Petrus lakukan, selain kita tadi mengandalkan firman Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh, kita juga perlu pertolongan dari Roh Kudus. Kita ingat ya adik-adik, minta pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk menolong kita. Kalau kita kesulitan, kalau kita ketakutan, ingat ada Roh Kudus yang selalu siap menolong. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai hari ini. Mari kita berdoa agar Roh Kudus memenuhi hidup kita dan terus menolong kita. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Siang ini Tuhan, kami undang Engkau masuk ke dalam hidup kami. Jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Ampuni setiap dosa kami, selamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya sejak saat ini Roh Kudus yang memimpin dan membimbing setiap hidup adik-adik, mengalami setiap mujizat dan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan dimanapun berada, setiap adik-adik boleh menjadi berkat dan boleh membawa kesaksian bagi teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk ayat Mas minggu ini diambil dari Mazmur 77 ayat 15a. Engkaulah Allah yang melakukan mujizat. Tuhan Yesus memberkati.